Kejawen merupakan istilah yang menyatakan suatu tradisi khas Jawa. Tradisi tersebut bersifat mengikat, yang lahir dari nenek moyang dan berkembang turun-temurun di tanah Jawa. Salah satunya adalah tradisi dalam berbusana sehari-hari. Masyarakat Jawa mengemban tata cara berbusana tersendiri yang dinamakan jarian. Berasal dari kata jarik atau kain bercorak batik dengan ukuran panjang 2,25 hingga 2,50 meter yang membalut tubuh bagian bawah. Jadi yang disebut jarik itu sebetulnya adalah cara pemakaian atau jenis kain yang dipakai. Jadi kalau misalnya sekarang ini Bapak Ibu tindak kondangan ngagem jarik, itu kan berarti pemakaian atau dikenakan dengan kain jarik. Pada umumnya jarik itu dipakai di daerah keraton atau sekitar keraton. Jadi kalau keratonnya ada di Jogja Solo, mestinya daerah sekitar Jogja Solo seperti Klaten, seperti Sragen, seperti Madiun yang dulu berada di bawah kekuasaan keraton Mataram, itu juga pemakaiannya dengan jarik. Jadi pemakaian berdasarkan wastra, penggunaan yang sifatnya tradisional. Ada jarik, ada kemben, bakon. Jarik itu tadi kaitannya pada sesuatu yang acaranya formal dan tradisional. Jadi menggunakan jarik untuk jagong itu kan formal tradisional. Menggunakan jarik untuk upacara-upacara khusus itu juga formal tradisional. Kalau orang menyampaikan jarik, tangkapannya pasti akan sesuatu yang berwarna coklat, motifnya tradisional, dikenakan pada acara-acara tradisional. Pasti tangkapannya seperti itu. Secara etimologis, kata jarik merupakan akronim dari frase ojo gampang serik atau dalam bahasa Indonesia, jangan mudah iri. Dalam pemakaiannya sekalipun, jarik dibalut dengan ketat pada tubuh bagian bawah pria maupun wanita dengan harapan agar pemakainya tidak tergesa-gesa dalam berjalan sehingga tertata dalam berperilaku. Jarik identiknya selalu bercorak batik. Di masa lalu, pembuatannya didahului dengan kegiatan bersemedi atau melakukan suatu perenungan untuk mendapatkan ilham. Cipta ini tidak asal dituangkan, oh saya punya gagasan begini, tidak. Tetapi mendapatkan visi itu seperti mimpi tetapi nyata. Nah, mendapatkan visi, setelah mendapatkan visi diolah lagi. Pembuatan jarik dengan teknik tradisional menggunakan berbagai jenis canting dan pewarna alam, sehingga harus menunggu sekian lama untuk produksi satu jarik saja. Memang satu batik ini tidak hanya menggunakan satu canting, tetapi bahkan puluhan banyak sekali. Karena dalam pembuatan batik masa lalu itu menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan di alam kita sendiri dan dipergunakan seperti buahnya, kulitnya, dan juga kayunya, akarnya. Ini semuanya digunakan, ya, seperti soga, tong, tinggi, dan itu bahan-bahannya itu puluhan. Nah, sekarang pun kalau menggunakan itu juga agak berbeda karena usia tebang untuk dipanen itu minimal 8 tahun. Nah, sekarang orang zaman sekarang tidak mau menunggu sampai puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Akibatnya beda. Terus ada lagi ini bahan obat. Nah, perbedaannya dulu sampai sekarang, kalau dulu itu dari flora di sekitar kita, kalau sekarang memakai obat.
dicorai gambar dulu ya tak, terus langsung dibatik pakai malam ini, pakai malam nanti sudah digendong terus dibedel lorot itu terus dibatik meneh, ini batik asli dalam penggunaan jari pada masa lalu ini sifatnya baku, mulai dari raja, pejabat tinggi sampai rendah dan orang biasa ini semuanya memakai jari, karena jari ini nanti bisa menandakan oh ini orang ini strata tinggi, strata menengah, oh strata rendah. Ini dilihat dari motif batik tersebut. Ada lamaran pakai satrio manah sama semen rante ya. Kemudian setelah lamaran nanti yang wanita ada midodareni. Saat midodareni calon mempelai wanita pakai wahyu tumurun supaya mendapatkan wahyu atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pakai ratu ratih juga bisa, supaya kelak cintanya dengan suaminya nanti seperti Bawa Komojoyo dan Komorati. Sementara pada saat midodareni calon mempelai laki-laki boleh datang, tetapi tidak boleh ketemu. Dia hanya ikut makan atau menemui calon mertuanya. Biasanya yang dipakai kainnya satrio wibowo supaya kelihatan berwibawa di mata mertuanya. Image-nya itu biar lo nggak salah aku ngambil mertua saya. Kalau dalam bahasa sekarang seperti itu. Sebelum midodareni itu yang wanita ada upacara siraman. Orang tua calon mempelai wanita pakai kain namanya nitik cakar pas dodol daun. Kenapa? Artinya itu filosofinya supaya calon mempelai wanita dan laki-laki tadi putra putri mereka bisa cari makan ceker-ceker seperti itu. Makanya pakai nitik cakar. Lalu air untuk memandikan si calon mempelai wanita itu diambil dari 7 mata air. Kenapa kok mesti mata air? Karena mata air itu kan sumbernya air, jadi masih bersih. Akad nikah ini calon mempelai laki-laki dan wanita harus berbeda kainnya dengan orang tua. Pokoknya yang pakai sido-sido itu dipakai. Sido mukti, sido lurus, sido asih, sido derajat, atau wahyu tumurun dipakai lagi. Yang penting orang tua dan jadi manten beda. Nanti kan yang ngasih sumbangan bingung kalau sama ya. Setelah akad nikah langsung panggil. Biasanya pas panggil itu mempelai wanitanya pakai trunuk. Memang, mengenakan kain jari tidak bisa sembarangan, karena ada berbagai macam aturan merujuk pada filosofi mendalam, terutama menyangkut corak batik yang penciptaannya dipengaruhi oleh agama dan budaya. Seragam hari Kamis Pemda itu sudah saya protes. Saya itu wali kotanya. Itu bukan adat Solo. Yang celana jari itu loh. Itu bukan ciri khas Solo itu. Itu riak. Saya sudah kirimkan surat ke wali kota. Tidak betul. Kalau memang pakai ya yang betul. Ya kain betul, bukan celana dibuat itu. Sudah saya kirim surat wali kota sama sudah saya kirim surat. Pelecehan adat budaya. Orang yang memasang seperti itu pasti akan kena halak. Saya di sekolahan ya diberi, tapi saya tidak mau, saya terima. Tapi saya izin, saya memakai sahabat kain biasa, saya tidak sahabat. Akhirnya guru-guru semua ya ikut-ikutan. Oh
nggak enak, nggak kesulitan. Jarik itu ada akulturasinya loh. Nah, Hindu itu kan dari India. Saya burung Garuda dari India. Kemudian wayang. Ada gambar Sudorowerti, ada gambar Komojoyo Komorate. Itu kan ada wayangnya dari wayang itu kan dari India. Namun masuk Indonesia lalu pengolahannya jarik ada dari India karena batik itu kan sebelum Islam masuk zaman India itu sudah ada. Buktinya candi-candi di sana. Kemudian setelah Islam masuk itu hanya simbol karena kalau orang Islam kita tidak boleh menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk nyata. Jadi hanya distilir. Misalnya kalau burung ya saya burung Garuda kok. Karena kalau Garuda kan tidak boleh. Lalu tiga negerinya. Tadi ada yang jarik ya, tidak hanya sarung. Itu kan pengaruh Cina. Karena mungkin orang Tionghoa mau pakai batik tapi ketika melihat punyanya orang Maraton terlalu gelap. Lalu oleh mereka diberi aksen warna merah sesuai dengan culture. Tiga negeri itu ada yang jarik, tidak semuanya sama. Tapi yang jelas yang kena akulturasi kalau yang Maraton itu dari India. Nah kan pohon durian, tree of life itu kan India. Meru, jadi putih semen ada merunya, katanya harus ada meru kan dari Mahameru. Itu kan gunung di India. Pengaruh Hindu, maksudnya pakai agama. Hindu Buddha itu pengaruh. Jarik memang begitu dekat dan lekat menyelimuti fase kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari lahir, menikah, hingga meninggal. Nah sini jari itu kan luas, bisa untuk gendong ya bisa, untuk kemul ya bisa. Tetapi penerapannya atau motifnya apa? Jadi kalau yang bang-bangan dari bang-bang baik itu gendong, di bang-bang ke anak udah terkemul itu baru. Jari digendong jari sudah bukti nanti anak udah bukti digendong jari sudah lulur, sebelum anak udah boleh duit jembatan gitu. Toraknya itu merupakan doa, harapan, supaya apa yang mengungsi ya untuk katakan, mengungsi untuk anak. Semacam filosofi. Untuk kelahiran itu biasanya digunakan kain kopoh. Kopoh itu basah, kopoh-kopoh. Karena si bayi kan habis dimandiin tuh, lalu digedong pakai kain kopoh. Karena si bayinya masih basah. Kain kopohnya motifnya terserah. Yang penting, yang paling bagus sudah pernah dipakai bapak ibunya atau simbahnya. Kalau yang bekas nenek buyutnya masih ada ya enggak apa-apa. Karena semakin tua itu seperti anggur, itu semakin bagus. Supaya apa? Supaya si bayi ini kelak di kemudian hari bisa mendapatkan kesuksesan seperti leluhur. Sudah bayi, lalu setelah itu kan khitanan. Khitanan kalau yang laki-laki setelah dihitan itu ada menggunakan kain batik, menggunakan parang pamor supaya pamornya kelihatan, supaya aura nggak cuma gantengnya, aura yang dari dalam yang positif itu kelihatan. Yang wanita setelah terkesan tarapan pakai parang cantel supaya nanti ada yang kecantel. Nanti punya anak mitoni 7 bulanan itu pakai kain batik, 6 kain batik, yang satu lurik. Luriknya dipakai belakangan karena lurik itu motifnya sederhana dan gampang dibuat. Jadi arti filosofinya supaya keluarga ini hidup dalam kesederhanaan. Nah, ini paling yang tidak enak tapi mesti datang itu adalah kematian. Kematian ini biasanya kalau untuk tutupnya jenazah bisa kawung. Kalau Solo bisa Slobok. Kalau Solo tapi Mangkunegaran bisa buket pakis. Kalau orang biasa tutupnya jenazah
bisa kain yang paling dia senangi waktu dia masih hidup, bisa kain yang dia belum pernah punya tapi kepingin ning ora iso beli, bisa juga ditentukan oleh yang ditinggal. Jadi sebenarnya motifnya nggak tertentu, tapi yang umum sobok, pakis atau kawung. Kalau kawung itu kembali bali ning alam suwung, ulang kaling supaya eling kalau nanti kehidupannya bali ning alam suwung. Karena ini termasuk budaya leluhur, peninggalan leluhur nenek moyang Jawa, dan ini ada falsafahnya tentang, karena dari corak batik, contohnya ini Mbak, ada Sido Luhur, Sido Mulyo, Sido Mukti, Sido Derajat, Sido Asih, itu semua dan makna permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sido Mukti misalnya permohonan untuk keluarganya nanti hidupnya mukti itu artinya ya sejahtera, damai, kecukupan, enak. Sido Derajat misalnya supaya anak itu mendapatkan kedudukan. Sido Luhur mendapatkan kewibawaan dan sebagainya, itu maknanya seperti itu. Jadi orang yang memakai itu harapannya orang yang memakai itu sesuai dengan coraknya dan tindak tanduknya, perilakunya. Memakai Sido Luhur nyak-nyakan, itu kan itu membawa ke arah sana. Jadi kalau berpakaian adat Jawa nggak boleh seenaknya melangkah dengan jangkah lebar, itu nggak boleh, harus seirama dengan sesuai dengan pakaiannya. Itu otomatis Mbak, orang kalau berpakaian adat Jawa tidak akan kasarannya mau yak-yakan gitu, otomatis terbawa dengan kelengkapan. Penggunaan jarik sebagai bawahan telah bergeser menjadi beragam modifikasi atasan. Banyak tercipta motif mengatasnamakan jarik, namun keluar dari keutuhan pakem yang tercipta sebelumnya. Jadi antara fashion dan yang pakem itu harus berjalan beriringan. Kita tidak boleh mencekoki generasi muda sing pakem terus nanti perkembangannya tidak ada. Kita juga tidak boleh hanya memperlihatkan yang fashion terus nanti bakunya hilang, ciri khasnya hilang. Jadi dua-duanya ini monggo silakan berkembang. Hanya kalau itu untuk fashion, harap diingat kaidah-kaidahnya tetap harus diingat. Misalnya itu selobok kan untuk duka cita, ya jangan bikin gaun atau kemeja untuk kondangan manten dari pola selobok misalnya itu. Atau misalnya kalau pola parang barong itu kan untuk raja di hotel Jogja, pas depan lobi itu ini apa namanya, tegelnya itu motifnya parang barong, padahal kan tegelnya itu diinjek-injek misalnya seperti itu. Nah, karena sekarang itu masyarakat Jawa masih banyak yang mempertahankan yang uri-uri, sehingga di masyarakat bahkan tidak hanya di Surakarta Mbak, saya melihat karena saya sering diundang ke kota-kota besar, upacara adat Jawa itu masih dipakai dan mereka masih bertahan, dan adat Jawa itu masih dipakai sampai sekarang. Itu memang anggun, tapi ya harus tahu caranya memakai, ada aturannya. Pakai sabuknya itu juga harus dari bawah ke atas, stagen dan